Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tanah Jawa, saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Dari Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara-saudaraku, nats kita pada pagi ini mengingatkan bahwa sukacita kita orang beriman itu sungguh-sungguh bukanlah karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, prestasi-prestasi kita, nama-nama kita terukir di mana-mana, baik di tembok gereja ataupun tempat-tempat yang dirasa terhormat. Tapi lebih daripada itu, saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pagi ini mengingatkan bahwa sukacita terbesar bagi setiap orang percaya adalah karena namanya terdaftar di sorga. Saudara-saudaraku, pagi ini saya mau sampaikan tentang sebuah cerita imajiner saudara, di sorga, tempatnya di sorga. Kita tahu saudara-saudara, ketika itu pagi-pagi sekali di balairung surga, cahaya berwarna-warni itu menghiasi balairung yang luas itu. Sayup-sayup saudara terdengar suara jutaan malaikat bernyanyi kor menyampaikan pujian kepada Tuhan. Orang-orang suci juga ada di sana. Orang-orang kudus, bahkan mungkin saudara-saudara kita juga ada di sana yang memang diperbolehkan Tuhan untuk boleh tinggal di sana. Nyanyian mereka seperti nyanyian simfoni raksasa yang luar biasa, tak henti mengalun dengan syahdu dan lembut menenangkan jiwa. Mereka berpakaian putih seperti kapas murni, saudara. Disirami dengan kemilau emas yang lembut menghiasi, menyentuh pakaian mereka yang putih itu. Lalu saudara-saudara, tiba-tiba Rasul Paulus datang dengan tergopoh-gopoh memasuki balairung itu. Matanya bersinar-sinar dan wajahnya tampak begitu gembira mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya. Dan saudara, langkahnya tiba-tiba berhenti dan mulutnya yang semula hendak meneriakkan sesuatu tiba-tiba berhenti begitu saja. Ia menahan kata-kata yang siap meluncur dari kerongkongannya. Lalu beberapa detik kemudian, dengan rasa hormat ia memandang ke satu arah, dan di situ ia melihat Tuhan Yesus sedang bertelut di sudut sebuah ruangan, berdoa dengan sangat khusyuk, dan ternyata cukup lama saudara-saudara, sehingga Paulus menunggu begitu lama, tapi dia tetap sabar. Tapi lama-kelamaan saudara-saudara, Rasul Paulus sudah mulai tak sabar. Mungkin dalam hatinya dia membatin, kok hari segini ini Tuhan Yesus masih berdoa saja. Jam segini dia masih melipat tangan. Mestinya Tuhan Yesus itu bersukaria, bukan berdoa, bersukacita. Apalagi rupanya Rasul Paulus menyaksikan wajah Yesus itu dalam doanya tampak agak getir, agak maskul. Saudara, akhirnya Tuhan Yesus membuka matanya pelan-pelan dan kemudian memandang Rasul Paulus, lalu ia berdiri juga dengan pelan-pelan. Tapi heran saudara, meskipun sudah berdoa, kegetiran di wajah Tuhan Yesus itu tetap demikian jelas terlihat oleh Paulus. Tak hilang sama sekali. Lalu dia menyapa Paulus. Hei Paulus, rupanya kau yang datang. Sudah lama kau berdiri di situ Paulus. Demikian kata Tuhan Yesus menyapa Rasul Paulus.
Tapi saudara, mungkin karena gembiranya Rasul Paulus tidak terlalu memperdulikan pertanyaan daripada Yesus. Sebab mungkin hatinya begitu ingin menyampaikan sesuatu, ingin meledak karena gembira dan sukacitanya. Apalagi setelah sekian lama ia menunggu Tuhan Yesus. Lalu dengan segera ia mengatakan, Tuhan, ada kabar gembira, ada kabar sukacita. Lalu Tuhan Yesus berkata, oh ya, bagus sekali, aku sudah tak lama mendengarkan kabar gembira atau sukacita seperti yang kau katakan ini. Tapi Yesus juga mengatakannya tanpa semangat. Lalu Paulus berkata, Tuhan, apa Tuhan masih ingat tanggal berapa sekarang di bawah sana? Maksudnya di bumi, saudara. Lalu Tuhan Yesus menjawab, sekarang kan hari Kamis 7 Oktober. Saya juga tahu itu. Demikian Yesus menjawab Rasul Paulus. Bukan itu Tuhan, hari ini adalah hari ulang tahun HKBP. Huria Kristen Batak Protestan, gereja yang engkau dirikan melalui para rasulmu 160 tahun yang lalu. Lalu Tuhan Yesus berkata, menjawab Paulus, ya itu pun aku tahu. Kenapa kau beritakan itu pada aku? Apa istimewanya rupanya sehingga kau katakan itu pada saya sekarang ini? Apa yang luar biasa? Tolong sampaikan. Tuhan, ini 160 tahun umur HKBP. Dan tentunya HKBP ini lain daripada yang lain. Lalu Tuhan Yesus berkata, saudara, apa itu berarti kalau katakan lain dari yang lain? Berarti bahwa sekarang ini lebih banyak orang yang mengaku percaya kepadaku dan menyebut aku juru selamat. Itukah maksudmu? Begitu Tuhan Yesus. Tapi ternyata bukan itu, saudara-saudara. Paulus berkata, wah, soal itu aku tak tahu. Aku kurang tahu, bahkan kurang informasi. Memang dulu katanya ada 6 juta orang, tapi sekarang tampaknya sudah semakin berkurang. Semakin berkurang jauh. Umumnya di daerah-daerah tertentu yang beribadah hanya perempuan. Laki-laki semakin jarang. Atau memang tak ada pertumbuhan atau pertambahan warga jemaat sama sekali daripada yang ada selama ini. Yang diwariskan secara lahir. Bukan yang bertambah karena bertambah orang-orang yang mengaku percaya. Tapi sebenarnya itu pun aku tak tahu, kata Rasul Paulus menjawab Tuhan Yesus. Karena apa? Karena informasinya juga kurang jelas. Informasinya kurang sampai kepada aku. Demikian imbuh Rasul Paulus untuk menegaskan kata-katanya. Lah, Tuhan Yesus kemudian berkata, selama ini kan mereka sangat sibuk saya lihat. Ada seminar ini, ada pembinaan itu, luar biasa. Ada Zoom itu, ada pertemuan-pertemuan, konferensi dan segala macam. Kan mereka sangat sibuk. Apalagi mereka kan membawa-bawa namaku. Atau mungkin kata Tuhan Yesus kemudian, saudara, apakah persembahan mereka sudah semakin naik? Karena tahun lalu aku tahu jumlahnya sangat menurun. Banyak tunggakan-tunggakan di sana-sini. Banyak utang-utang di sana-sini. Bahkan banyak aset-aset yang tak tahu dan tak jelas rimbanya. Demikian kata Yesus, saudara. Lalu Paulus berkata, itu juga aku tak tahu Tuhan. Itu aku tak tahu. Aku kurang informasi mengenai itu. Tapi kabar gembira yang mau saya sampaikan adalah bahwa dalam kegiatan mereka itu seringkali mereka mengutip surat yang saya kirimkan kepada jemaat Roma dulu. Dalam kegiatan, dalam persekutuan mereka, dalam segala macam yang mereka lakukan, mereka sering mengutip-ngutip apa yang saya sampaikan dulu kepada jemaat Roma. Lalu Yesus berkata, surat yang mana itu Paulus? Apa maksudmu? Itu loh Tuhan, itu loh. Yang bicara bahwa gereja adalah ibarat tubuhmu. Meskipun anggota-anggotanya berbeda-beda satu sama lain, tapi sesungguhnya disatukan oleh darahmu.
Itu kan yang saya tuliskan ke jemaat Roma. Lalu mereka sering mengutip-utip itu. Tuhan, demikian Paulus katakan, menjawab Tuhan Yesus. Oh, gitu. Demikian Tuhan Yesus menjawab Paulus. Syukurlah mereka tahu itu, karena tanpa itu mereka bukan gereja, hanya ormas atau LSM. Itulah jawab Yesus, saudara. Tapi rupanya Rasul Paulus memperhatikan Yesus. Lalu dia bertanya lagi, Tuhan, tampaknya engkau tak gembira mendengarkan apa yang saya sampaikan. Memang aku tak bisa bergembira, kata Yesus. Belum bisa bergembira apalagi untuk bahagia. Kau mau tahu sebabnya, Paulus? Aku gembira karena mereka pada satu pihak memang menyuarakan bahwa tidak ada lagi keterpisahan antara suku, ras, dan agama atau etnis, atau segala tembok-tembok pemisah yang selama ini mereka dirikan itu. Paling tidak mereka menyuarakannya. Paling tidak mereka mengkhotbahkannya. Paling tidak saya lihat ada tekadnya di situ. Lalu Paulus berkata, kalau demikian mengapa Tuhan tidak bergembira? Atau ada yang kurang menggembirakan dari situ? Ya, kata Tuhan Yesus, saya melihat mereka berhasil untuk menghancurkan tembok-tembok lama, tapi mereka mendirikan tembok-tembok baru, pengelompokan baru. Yang hancur itu yang lama, kemudian mereka dirikan lagi yang baru. Lalu mereka berusaha untuk saling mengalahkan dan saling menyalahkan satu sama lain. Begitu kata Tuhan Yesus kepada Paulus. Dan yang membuat saya begitu kesal dan marah, selain mereka sering membawa-bawa namaku dalam pertikaian mereka, dalam ibadah-ibadah mereka yang kemudian bertikai-tikai itu, ternyata mereka lebih menyukai agar nama mereka dituliskan atau didaftarkan dalam hati dan pikiran manusia saja. Mereka senang dipuja dan disanjung-sanjung. Mereka kurang peduli lagi bahwa seharusnya kalau mereka adalah pengikut-pengikutku, nama mereka harus terdaftar dalam buku kehidupan yang aku miliki. Tampaknya memang, kata Yesus selanjutnya, hal inilah yang memungkinkan atau yang membuat mereka tidak lagi mampu menghadapi roh-roh penyesat-penyesat. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan itu, sehingga banyak umatku yang tercerai-berai. Mereka tidak takut lagi bahkan kepada aku. Malah, tapi Tuhan Yesus tidak mau melanjutkan kata-katanya. Dengan wajah yang getiriak kembali pergi ke sudut ruangan itu, melipat tangannya, menundukkan kepala dan berdoa. Dan doanya adalah supaya mereka bersatu. Selamat ulang tahun HKBP 160 tahun. Menjadi berkatlah sebagaimana maksud Tuhan. Bertambah-tambahlah jiwa dari yang kau layani dan yang kau persembahkan ke hadapan Tuhan. Amin.